Nah, memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Saya 4 tahun di Roma, Italia. Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pertama-tama saya hendak mengatakan bahwa saya merasa membuang-buang waktu untuk mengomentari video tadi. Tetapi saya terdorong untuk membuat video ini untuk memberitakan kebenaran. Karena tugas kami ialah mewartakan kebenaran tentang iman ataupun segala sesuatu tentang kekatolikan. Selain itu, saya juga merasa perlu untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang universitas-universitas resmi yang ada di kota Roma. Sekaligus juga saya hendak memberikan catatan kritis terhadap pengajaran-pengajaran iman yang semacam itu. Oleh karena itu, saya suka memberikan beberapa catatan penting berhubungan dengan video tadi. Dan saya akan memberikan semua catatan ini dari kacamata Katolik. Mengapa? Karena beliau selalu menggunakan dua kata ini, yaitu Vatikan dan kardinal, yang adalah identik dengan kekatolikan. Tetapi saya tidak akan mengomentari istilah kardinal karena saya sudah membahas apa itu kardinal di dalam konten saya. Linknya akan saya sertakan di dalam deskripsi. Pertama, marilah kita lihat nama sekolah yang disebut. Saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Injil Vatican School yang disingkat IVS. Terlepas dari fakta bahwa benar tidaknya keberadaan universitas ini, tetapi kalau dilihat dari namanya saja, ini adalah suatu kebohongan besar. Mengapa? Karena tidak mungkin ada sekolah atau universitas yang berskala internasional yang berada di Vatikan kemudian menggunakan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Injil itu bahasa Indonesia, Vatican School itu bahasa Inggris. Mana mungkin sekolah berskala internasional yang ada di negara Italia menggunakan nama bahasa Indonesia, bahkan dengan singkatan IVS. Dengan kata lain, ini jelas-jelas suatu kebohongan besar. Kedua, nama lengkapnya ialah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi, atau nama ayahnya ialah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardoyo Master Teologi, guru besar ilmu teologi di Indonesia. Dari nama lengkap ini saja terlihat suatu kebohongan besar yang lain. Karena mana mungkin di dalam dunia akademik, lulusan sarjana teologi ataupun master teologi diberi gelar insinyur. Hal ini sungguh tidak ada di dalam dunia akademik. Dan setahu saya, para dosen kami yang lulusan S2 Roma, gelar akademik mereka ialah lisensia teologi. Sehingga hal ini sungguh sangat lucu, tetapi juga sekaligus suatu penipuan karena mengandung kebohongan yang sangat besar. Nah, beliau mengatakan bahwa gelar insinyur didapatkan dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2004. Dicatat pada tahun 2004. Namun, perlu diingat bahwa sejak tahun 1993 gelar insinyur diganti
dengan sarjana teknik untuk lulusan S1 teknik. Hal ini merupakan keputusan Mendikbud RI nomor 36 tahun 1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. Ketiga, Vatikan adalah pusat agama Katolik yang dipimpin oleh seorang paus. Sebagai pemimpin, beliau bertempat tinggal atau berkedudukan di Vatikan. Selain sebagai pusat keagamaan, Vatikan juga adalah sebuah negara terkecil yang berada di dalam wilayah kota Roma, Italia. Luasnya ialah 49 hektar dan jumlah populasinya ialah 825 orang. Ini adalah data tahun 2019. Sehingga sangat mustahil terdapat sebuah universitas di dalam Vatikan. Gereja Katolik memang memiliki universitas Katolik milik kepausan, tetapi IVS tidak termasuk di dalam daftar dari universitas-universitas tersebut. Berikut ini saya sebutkan beberapa universitas milik kepausan yang saya tahu. Antara lain, Universitas Gregoriana Roma, Universitas Urbaniana Roma, Universitas Alfonsiana, dan juga masih ada beberapa universitas yang lain. Nah, semua universitas yang tadi, milik kepausan yang tadi, semuanya berada di dalam kota Roma dan bukan di dalam Vatikan. Keempat, di dalam video saya yang berjudul Semangat Kemartiran, di sana saya sudah mengatakan bahwa kebohongan-kebohongan semacam ini akan bermunculan lagi dan lagi di Indonesia. Sudah sejak lulusan S3 Vatikan, kemudian pastor katedral, dan juga sejumlah kebohongan-kebohongan yang lain, mereka memakai versi atau bentuk kebohongan yang kurang lebih sama. Dan saya ingin mengatakan bahwa kebohongan-kebohongan semacam ini sudah menjadi jualan murahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya ialah, sampai begitukah hanya untuk mencari ketenaran dan mencari uang, seseorang mau menjual kebohongan kepada publik? Bahkan terkesan beberapa pihak menggunakan agama menjadi komoditas, entah komoditas bisnis komersial ataupun komoditas politik. Oleh karena itu, saya hendak mengatakan bahwa jualan kebohongan yang murahan semacam ini adalah sesuatu yang sudah tidak laku lagi. Namun, saya hendak berpesan kepada orang-orang Katolik agar kita jangan terpancing. Kita boleh memberikan respon, tetapi sewajarnya saja. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhir video ini saya hendak mengatakan bahwa saya bangga menjadi seorang Katolik. Mengapa? Karena di dalam gereja Katolik ada yang namanya magisterium. Magisterium ini adalah kuasa mengajar gereja yang dimiliki oleh paus dan para uskup, di mana mereka memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk melakukan pewartaan iman. Dan jika ada pewarta yang pewartaannya melenceng dari ajaran gereja Katolik ataupun pewartaannya mengandung kesesatan, maka magisterium memiliki wewenang penuh untuk menegur, bahkan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang bersangkutan. Misalnya hukuman ekskomunikasi. Oleh karena itu, semua pewartaan-pewartaan iman Katolik selama ini selalu dalam kontrol dari magisterium gereja Katolik.